Mbak Sarah, bos aku bersedia menerima wanita hamil kerja. Gimana? Kapan Mbak mau kerja? Benarkah Pak Bobby? Alhamdulillah, aku sampai terharu. Jarang perusahaan menerima wanita hamil meskipun kontrak beberapa bulan. Komunikasi kami makin lancar. Masalah pekerjaan yang awalnya ia bicara agak formal dengan menyebut diri saya, kini sudah berganti dengan aku. Tapi aku tetap memanggilnya Pak Bobby karena lidah ini sudah terbiasa. Begitupun dia memanggilku dengan panggilan Mbak Sarah. Aku salut sama Mbak. Jarang wanita yang bisa melakukan posisi pekerjaan ini karena biasanya diidentik dengan kaum lelaki. Aku tersenyum kecil, teringat kala masih bekerja dulu. Aku menghajar Pak Rudi di tengah lapangan dan ditonton banyak pekerja lapangan. Saat itu masih berstatus istri Mas Arga. Dan ternyata pengalaman itu membekas dan mungkin terus diingat seumur hidup. Aku mahir dalam pekerjaan bidang proyek, tapi tidak mahir dalam urusan rumah tangga. Astaga, parahnya aku. Kasihan sekali anak dalam kandungan Mbak. Bapaknya nikah lagi, sementara Mbak berusaha cari uang demi tetap bisa hidup. Sebelumnya aku cerita karena Pak Bobby menanyakan apakah aku diizinkan kerja oleh suami kalau sedang hamil. Aku jawab jujur agar hati ini plong tanpa berdusta. Karena diawali kejujuran akan berakhir dengan baik. Aku bisa saja mengatakan tidak sedang hamil. Tapi itu lagi, seandainya ada sesuatu yang mengharuskan izin kerja karena kondisi kandungan, aku tidak terbebani karena ketahuan hamil dan akan bermasalah. Aku sudah ikhlas, Pak. Lagian wanita cantik banyak di luar sana. Teringat sosok Ririn yang cantik dan berkelas. Iya, wanita dari kampung seperti aku bukan tandingannya. Terbukti ia bisa menikah dengan Mas Ismail secepat itu tanpa ada drama atau sebutan pelakor. Justru ia banyak dipuji-puji karena selain cantik juga dermawan dengan banyaknya aktivitas dalam bidang sosial. Tapi tidak semua lelaki tertarik dengan wanita cantik dan meninggalkan istri yang sudah menemani dari nol. Oh iya, lalu aku mengalihkan pandangan lagi ke atas gambar proyek pembangunan sebuah sekolah bertingkat. Ya, aku dan istriku terpisah karena maut. Kecelakaan itu merenggut anak dan istriku sekaligus. Bahkan anakku juga seusia dia kalau ia masih hidup. Terlihat muka Pak Bobby sedih. Aku kalau mengalami seperti Pak Bobby pasti nangis setiap hari. Dia juga pernah cerita kalau yang membeli gorengannya juga punya anak seusianya. Aku turut prihatin, Pak. Udah jangan ngomong yang sedih-sedih, karena aku malu kalau menangis depan wanita. Menangis itu bisa membuat hati lega, tapi jangan jadikan sebuah kelemahan. Kadang bicara tak semudah yang dipraktekkan. Ya, jadi kapan berkas lamaran aku terima, Mbak? Setelah satu gambar ini aku selesaikan, nanti sekalian sama berkas lamaran, Pak. Surat lamaran ditujukan ke perusahaan cabang yang baru buka di kampung ini. Kontrak kerja beberapa bulan saja. Tapi kalau hasil kinerjaku bagus, bisa diperpanjang setelah melahirkan. Ya Tuhan, terima kasih atas rezeki ini. Aku yakin pasti berlanjut kontrak setelah melahirkan. Dengan keyakinan itu, aku berani akan mengundurkan diri dari panti asuhan. Kenapa berhenti sih, Sar? Ibu pengen kamu masih di sini. Bu Yuni melipat baju yang barusan diambil dari jemuran. Bu Yuni, kita masih bisa ketemu
karena aku akan ngontrak dekat sini juga. Kan gak enak, aku masih di panti, sementara gak lagi kerja. Aku yakin kamu pasti dapat kerja bagus. Lah, kerjaan sulit itu, dan entah gambar apa yang terlihat, hanya garis-garis gitu, bisa dibayar bapak dari proyek itu. Namanya Pak Bobi, Bu, ujarku di sela senyum. Iya, Pak Bobi deh. Tapi kayaknya ia suka sama kamu deh, Sar. Hah? Ibu ada-ada aja. Nggak mungkin wanita hamil ini disukai lelaki. Lah kami komunikasi lantaran pekerjaan. Jangan mikir yang bukan-bukan, Bu. Entah pemikiran dari mana Bu Yuni mengatakan kalau Pak Bobi menyukaiku. Tapi beneran loh, Sarah, ia kayak kagum gitu. Buktinya ibu lihat, setiap kali kamu sibuk lihat laptop, ia juga sibuk curi pandang lihat kamu. Ah, ibu ini ada-ada aja. Kebetulan lagi nunggu, Bu. Kan aku dibayar. Astaga, kenapa Bu Yuni bisa kuku dengan pemikiran itu? Sedikit pun tak terpikirkan tentang Pak Bobi yang baru saja dikenal. Tidak mungkin deh. Lagian, aku tidak mau berpikir terlalu jauh, karena hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan uang dan membawa Tia kembali ke sisiku. Niat ke kota menemui Pak Yoyo, masalah uang di rekening terpaksa diundur hanya beberapa bulan saja setelah kontrak kerja berakhir. Sebaiknya fokus ke pekerjaan dulu. Ini kantor sementara, Mbak. Ya, hanya rumah kecil dan karyawan kantor, masih kita berempat dengan pengawas lapangan. Aku nggak enak, Pak Bobi masih memanggil Mbak Sarah karena Bapak adalah atasanku sekarang. Santai aja, Mbak. Kita nggak perlu formal-formal kayak kantor pusat. Kalau orang pusat datang, baru kita bicara formal, biar nggak kaku. Lagian, karyawan kantor masih berempat. Lalu Pak Bobi menoleh ke Weni. Iya kan, Wen? Betul itu, Pak Bobi bisa diajak kompromi, Mbak. Tanggapan Weni. Mereka terlihat sangat akrab, padahal jabatan mereka atasan dan bawahan. Ini semakin membuat nyaman, karena seperti berada di rumah. Ini hari pertamaku kerja. Nama perusahaan PT Gayotama Persada. Perusahaan baru buka semenjak proyek hotel dimulai. Belum tahu juga seluk-beluk perusahaan ini di bawah naungan siapa. Karena aku hanya kontrak beberapa bulan saja. Hanya ingin fokus ke pekerjaan dan memberikan yang terbaik agar kontrak bisa berlanjut setelah melahirkan. Hanya itu tujuan kini. Mbak Sarah, ini mejanya. Mulai sekarang kita adalah teman sekantor. Weni, teman baru atau teman sekantor di perusahaan ini. Ia masih muda dan cantik. Dengar cerita, ia juga baru kerja, tapi penerimaan di kantor pusat. Dan posisinya merangkap bagian pajak dan keuangan. Alhamdulillah, hari pertama disambut dengan ramah. Baru saja menyalakan komputer, yang pertama dilihat di layar monitor adalah sebuah logo dan nama perusahaan yang tidak asing di mataku. Dan ini berhasil membuat jantungku berdegup kencang, karena tahu pemilik dari perusahaan tempat aku kerja sekarang. Ya Tuhan, ini perusahaan cabang dari PT Bajatama, yaitu perusahaan Mas Ismail. Mbak, ini gambar proyek yang baru masuk. Weni meletakkan kertas gambar di mejaku. Wen, apakah ini cabang dari perusahaan Bajatama? Iya, ini cabangnya, Mbak. Oh, bosnya akan ke sini. Waduh, aku pun bingung menanyakannya. Maksud pikiran hanya ingin tahu kapan saja Mas Ismail mengunjungi cabang. Oh, Pak Ismail. Jarang sih, Mbak. Paling sekali sebulan atau entahlah.
Lagian baru buka juga sih. Entar kalau kesini bakalan nelpon Pak Bobby. Lalu Weni kembali ke mejanya. Haruskah aku berhenti kerja? Karena ini masih perusahaan Mas Ismail. Bagaimana kalau ia membaca CV lamaranku? Pasti ia tahu. Dan ya Tuhan, kenapa setiap langkahku selalu akan dipertemukan dengan Mas Ismail? Apakah karena aku sedang mengandung anaknya? Wen, CV lamaran Mbak Sarah tolong simpan aja, ucap Pak Bobby ke Weni. Loh, gak dikirim ke kantor pusat Pak? Weni menerima amplop berkas lamaranku itu. Enggak, kata Pak Ismail, penerimaan Mbak Sarah cukup sampai cabang aja karena hanya kontrak beberapa bulan. Alhamdulillah, berarti aku masih aman kerja tanpa diketahui Mas Ismail. Ini hanya beberapa bulan saja dan setelah itu akan berakhir karena melahirkan. Lagian, aku tidak mengemis. Ini hanya kebetulan. Nasib membawa kerja di perusahaan ini. Terpaksa bertahan demi butuh biaya. Tiba-tiba ponsel Pak Bobby berdering. Lalu ia segera menempelkan ponsel ke telinga. Halo, Pak Ismail. Oh, iya. Besok. Oke, Pak. Netraku fokus ke Pak Bobby yang sedang menerima ponsel dari Mas Ismail. Karena terdengar ia menyebut nama itu. Jantung ini berdegup kencang hingga rasa khawatir ketahuan membuat otak ini berpikir mencari solusi agar tidak ketahuan. Oh ya, besok Pak Ismail akan berkunjung. Mbak Sarah, siapkan laporan. Wen, jangan lupa ajukan peti cash cabang. Iya Pak, jawabku semakin khawatir. Oke bosku, jawab Weni ceria. Ya Tuhan, baru saja memikirkan, takut kalau Mas Ismail berkunjung. Sekarang yang ditakutkan akan terjadi dan aku pasti ketahuan sebentar lagi. Pikir Sarah, ayo, tidak mungkin kamu balik lagi ke panti asuhan setelah mengundurkan diri. Batinku mensugesti diri. Aku punya ide. Mulai besok aku akan memakai masker dan kacamata agar Mas Ismail tidak mengenali aku. Ya, hanya itu ide yang terpikirkan. Lagian biasanya bos kalau berkunjung pasti hanya bicara banyak dengan orang yang punya jabatan tertinggi. Semoga saja besok aku tidak dikenalinya.